Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simandini dengan NIM 25130404001 dari Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian akhir semester dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran dan dosen pengampu Bu Robiatul Munajjah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Yap, benar, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu apa sih? Pendekatan pembelajaran adalah cara pandang yang mendasar guru terhadap makna belajar. Disinilah ditentukan apakah pembelajaran itu cuma jadi proses transfer materi atau proses yang memberikan ruang siswa untuk cara berpikir, mengalami dan juga membangun pengalamannya sendiri gitu. Pendekatan pembelajaran bukan soal kayak metode, tapi soal mindset dan juga relasi kekuasaan di kelas. Jadi pendekatan yang keliru bisa bikin pembelajaran tuh terlihat modern, tapi itu isinya tetap aja kayak pasif gitu. Karena itu pendekatan pembelajaran jadi pondasi utama untuk membangun atau menentukan apakah pendidikan melahirkan siswa yang sekedar patuh dan hafal atau siswa yang kritis dan juga mandiri. Oke, udah tahu pengertiannya, sekarang saya akan membacakan tujuan pendekatan pembelajaran sendiri nih. Yang pertama tuh pembelajaran lebih aktif dan juga nggak asal lewat gitu loh. Pendekatan pembelajaran nih dipakai supaya kegiatan belajar di kelas itu punya arah yang jelas, bukan cuma sekedar menyampaikan materi lalu selesai aja gitu loh. Yang kedua itu bisa membuat siswa nggak cuma hafal tapi benar-benar paham apa yang dimaksud gitu. Nah, tujuan pentingnya adalah menggeserkan pembelajaran dari hafalan ke pemahaman. Dengan pendekatan yang tepat, siswa akan diajak berpikir gitu kan, mengaitkan materi dengan logika dan juga pengalamannya. Jadi tuh yang didapat bukan cuma sekedar jawaban, tetapi pengertian yang tahan lama gitu, yang lama jangkauannya. Terus yang ketiga, membuat siswa lebih aktif, mandiri, dan juga berani berpikir. Nah, pendekatan pembelajaran ini mendorong siswa buat gak cuma jadi pendengar aja, tapi pelaku utama dalam belajar. Nah, siswa tuh dilatih buat bertanya, berpendapat, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas proses belajarnya diri sendiri. Yang keempat adalah proses belajar sesuai sama kebutuhan dan karakter siswa. Nah, setiap siswa itu beda-beda ya kan, baik dari kemampuan, minat, maupun cara belajarnya. Pendekatan pembelajaran ini membantu guru menyesuaikan cara ngajar nih supaya lebih relevan dan manusiawi, dan juga nggak maksa semua siswa tuh masuk ke satu pola yang sama. Intinya tujuan pembelajaran adalah mengubah cara yang satu arah dan ngebosenin jadi ruang belajar yang hidup, interaktif, dan juga bermakna buat siswanya itu sendiri gitu. Oke, saya sekarang menjelaskan tentang jenis pendekatan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama tuh pendekatan berpusat pada guru atau yang disebut juga dengan teacher center gitu loh. Itu yang dimaksud dengan guru menjadi sumber utama pengetahuan dan juga pembelajaran bersifat satu arah. Nah, pendekatan ini tuh sebenarnya kurang efisien. Karena apa? Karena tuh membuat siswa tuh menjadi pasif dan kurang mengembangkan kemampuannya, kemampuan berpikir tingkat tingginya tuh jadi tuh berkurang gitu. Jadi secara dominan tuh mereka pasif gitu. Yang kedua ada pendekatan pusat siswa atau yang disebut juga student center. Nah, ini biasanya siswa yang aktif nih, kebalikannya dengan yang tadi. Siswa yang aktif membangun pengetahuan dan guru berperan tuh sebagai fasilitatornya. Nah, di sini menekankan diskusi, eksplorasi, dan juga kolaborasi yang selaras. Nah, pendekatan ini relevan dengan abad ke-21, namun membutuhkan kesiapan guru yang cukup serta kemampuan manajemen kelas yang baik. Nah, yang C itu ada pendekatan konstruktivistik. Nah, ini tuh pengetahuan
yang dibangun melalui pengalaman belajar, terus mengaitkan pengetahuan awal dengan konsep baru. Terus pembelajaran berbasis masalah dan juga refleksi gitu. Nah, pendekatan ini efektif untuk pemahaman mendalam, tapi kurang optimal jika siswa tuh tidak memiliki dasar pengetahuan yang awal atau yang memadai sebelumnya. Sekarang yang D, itu pendekatan konstekstual. Nah, ini itu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata gitu. Pembelajaran yang lebih diaplikasikan di kehidupan nyata. Nah, pendekatan ini meningkatkan relevansi belajar, namun menuntut kreativitas guru untuk mengaitkan materi dengan konteks yang nyata pada siswa gitu. Nah, saya akan membacakan nih peran guru sendiri dalam pembelajaran pendekatan ini. Kan guru tuh sebagai kunci atau peran utamanya dalam mengarahkan proses belajar ini. Nah, yang pertama tuh perannya perancang pembelajaran yang sistematis. Guru merancang kayak tujuannya, materi, strategi, dan juga penilaian secara terencana agar pembelajaran berjalan terarah dan juga efektif, bukan cuma sekedar rutinitas untuk sekolah aja gitu. Yang kedua, menjadi fasilitator yang membimbing proses belajar. Nah, guru itu menciptakan kondisi belajar yang mendorong siswa agar aktif berpikir dan juga terlibat di dalamnya, sambil membimbing tanpa mendominasikan proses belajarnya gitu. Terus yang ketiga sekarang itu memotivator yang mendorong partisipasi siswa gitu. Guru perlu banget nih untuk membangun iklim kelas yang yang aman dan juga suportif, sehingga siswa tuh termotivasi untuk bertanya, berpendapat gitu, berpartisipasi aktif di dalam kelasnya. Yang terakhir itu ada evaluator. Nah, evaluator itu apa sih? Evaluator tuh untuk menilai proses hasil belajarnya. Guru tuh nggak hanya cuma lihat nilai hasil akhir aja, tapi kayak proses belajar siswa tuh sebagai dasar refleksi dan juga perbaikan pembelajaran. Intinya di sini guru adalah pemeran utama, pemeran aktif yang harus berpikir kreatif dan juga putar otak untuk mengembangkan kebutuhan peserta didik yang berkarakter dan juga nyaman di kelas tanpa mendominasi satu metode pembelajaran saja di kelas. Nah, sekarang saya akan membacakan penerapan di kelasnya. Penerapan pendekatan pembelajaran di kelas harus dilakukan secara sadar dan juga terencana, bukan cuma sekedar ikut tren dan juga metode yang sedang tren aja. Tapi mereka yang pertama tuh harus memilih pendekatan sesuai tujuan dan materi pendekatan pembelajaran. Nah, ini tuh harus selaras gitu loh. Harus selaras dengan tujuan belajar dan juga karakter materi. Materi konseptual, keterampilan, terus atau cara sikap butuh pendekatan yang berbeda. Keterampilan, terus atau cara sikap butuh pendekatan yang berbeda agar pendekatan tuh lebih efektif. Yang kedua itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan juga karakter siswa. Guru tuh perlu memahami kemampuan, minat, dan juga latar belakang siswa supaya pendekatan yang digunakan secara tuh relevan dan juga gak memaksakan satu pola aja gitu untuk semuanya. Jadi mereka juga harus terbuka dengan pola-pola yang berbeda dan juga menghargai akan hal itu. Yang ketiga juga ada fleksibel dan juga mengkombinasikan pendekatan. Pendekatan pembelajaran ini nggak boleh kaku. Mengombinasikan beberapa pendekatan justru membuat pembelajaran yang dinamis dan juga responsif terhadap situasi kelas. Yang keempat itu bisa melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Nah, guru tuh perlu banget mengevaluasi proses hasil dari pembelajaran untuk mengetahui nih seberapa efektifnya
pendekatan yang digunakan dan melakukan perbaikan yang kurang-kurang di pembelajaran yang dipakai. Intinya tuh tidak ada pendekatan yang paling sempurna, tapi pembelajaran yang berkualitas lahir dari pendekatan yang fleksibel, reflektif, terus juga dan benar-benar tuh berpihak pada siswanya gitu, kebutuhan siswanya gitu. Kesimpulannya dari materi yang saya bacakan adalah pendekatan pembelajaran merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan. Karena apa? Karena menentukan arah, kualitas, dan juga makna belajar di kelas itu sendiri. Pendekatan ini tuh gak sekedar cuma soal mengajar aja, tapi mencerminkan mindset guru memandang siswa dan juga proses belajarnya itu gitu loh. Jadi berpusat prosesnya bukan hasil akhirnya. Pendekatan yang tepat mampu mendorong pembelajaran yang aktif, kritis, dan juga bermakna. Sementara pendekatan yang keliru bisa membuat pembelajaran berjalan formal tapi cuma kosong aja di dalamnya gitu, nggak berpengaruh apa-apa. Karena itulah guru tuh perlu menerapkan pendekatan pembelajaran secara fleksibel dan juga kontekstual agar pembelajaran tuh benar-benar berdampak pada pengembangan siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.